Alhamdulillahirabbil alamin. Ya beginilah pemirsa ya, di seluruh tanah air dimanapun saudara berada. Kalau kita nabung tuh ada resikonya nih. Begini resikonya nih, resiko kepake, ya. Resiko nggak jangkep-jangkep. Ada orang yang gara-gara tidak sabaran, dia nabung nggak mau nih, maunya langsung cepet. Ketika dia maunya langsung cepet, yang terjadi apa? Dia kemudian ngutang. Dia pilih cara berhutang. Cepet sih dapetnya gitu. Tapi kemudian interval payment time-nya itu jadi lebih panjang. Dan juga jadi lebih mahal. Barang 150 juta, begitu dia ngutang jadi 250 juta. Betul nggak? Ada yang jualan kerudung misalkan, kita kan ini kan aneh ya. Sampai ke kloset kita punya kamar mandi aja tuh kita ngutang. Grendelan kunci ngutang. Ini zaman sekarang begitu Pak. Nikah ngutang, segala macam tuh ngutang. Kalau nabung masih mending ya, namanya masih ada rasa sabarnya dah. Diam-diam, tenang aja. Wayahnya emang belum bisa beli mobil, ya udah apa salahnya kita naik angkot. Apa salahnya kita naik ojek. Apa salahnya kita kemudian ke rumah saudara kita nyewa taksi atau segala macam. Daripada kemudian hidup kita jadi punya beban. Ustadz kalau nggak punya utang nggak maju, percaya omongan saya. Begitu 3 tahun kemudian, 5 tahun kemudian, kemenangan ini milik orang-orang yang tidak berhutang. Kenapa mati-mati Rasulullah misalkan ya minta perlindungan kepada Allah. Doa anti hutang tuh terkenal sekali kan. Ikutin coba. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Lihat tuh. Di antara 7 yang Rasulullah minta perlindungan kepada Allah adalah jangan sampai ngutang. Kelihatannya doang nggak bakal kebayar nih, enteng punya nih. Dari yang bunganya murah, ya, sampai bunganya mahal. Dan ternyata emang nggak kebayar. Kenapa? Terlalu banyak faktor di perjalanan. Terlalu banyak faktor. Apalagi ketidakdisiplinan kita lagi nih mengelola keuangan segala macam. Ustadz sih nggak maju pikirannya. Kalau nggak ngutang dari mana judulnya Ustadz? Itu dia. Kalau kita kenal sholat duha, ya kan? Ngapain kita utang? Allah bilang kok sholat duha, ya di pagi hari 4 rakaat, akfika akhirahu. Aku akan cukupkan siangmu. Lihat nih. Akfika akhirahu. Salatlah untukku 4 rakaat di pagi hari fi awwalin nahar. Akfika akhirahu. Coba. Akfika akhirahu. Akfika akhirahu. Coba. Nah, udah bisa dakwah tuh. Iya, dakwah tuh nggak perlu ngapalin hadis dari ujung ke ujung. Apalin bagian itunya aja. Panggil orang sini. Kalau situ sholat duha 4 rakaat di pagi hari, akfika akhirahu. Wah gitu. Udah kayak apal tuh kan. Ini cara gampang jadi ustad. Coba, akfika akhirahu. Nih saya hapus ya. Saya hapus nih. Tadi kelihatannya apal baca di TV nih. Coba. Tuh, udah bisa tuh dakwah tuh mulai sekarang ya. Begitu orang ngelihat, bisa orang ngomong gini, di mana gue nyari pinjaman ya, masya Allah, nih anak mau kuliah. Kita ngomong sama dia, sini. Kapan butuhnya tuh duit? Kira-kira September. Ya September masih sebulan lagi Ji. Ente bembat nih sholat duha tiap pagi 4. Insya Allah akfika akhirahu. Allah akan cukupkan siangmu. Bahkan kalau mau sholat duha 6 rakaat,
kufiya dzalikal yaum. Allah akan cukupkan 1 hari. Kalau tadi itu setengah hari, aku akan cukupkan siangmu. Kalau yang 6 rakaat, kufiya dzalikal yaum. Allah akan cukupkan 1 hari penuh. Nah, kenapa enggak cara ini aja kita ambil? Gelap-gelap, orang nyari manusia, kita nyari Allah. Sholli sunat tahajud. Rakaataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Pagi-pagi orang udah ngebel ke sana kemari, dia anteng baca Waqiah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'atu laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajjaw wa bussatil jibalu bassa. Asik tuh, Pak. Orang lain kesana kemari, kita masih di atas sejadah. Orang dapat tapi harus bayar ulang dengan yang lebih mahal. Kita diantar oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Ji. Waalaikumsalam. Anak aneh ini dibiayain sama tetangga sebelah. Tapi dia bilang tolong cariin lagi 1 lagi. Saya dapat rezeki banyak nih gara-gara biayain 1 orang. Nah, aneh ingat anak ente nih Ji. Kalau mau, aneh bawa deh anak ente ke tempat orang yang selama ini bayarin anak-anak. Lihat, seperti itu akan terjadi. Tapi kalau di otak kita belum apa-apa udah ngutang, nih nggak bakal selesai urusan kita. Bukannya apa-apa ya, kita umur nggak ada yang tahu. Masa iya kita ngewarisin utang sama anak kita sih? Nggak cukupkah kita belajar dari negeri ini? Bagaimana negeri ini ketika kemudian dibangun dengan utang, akhirnya terperosok, bos. Jangan so jago dah jadi orang mah, jangan so jago. Hidup mah ya, kalau nggak perlu terlalu banyak, terlalu gede, sebenarnya cukup 1 toko, 1 warung, ya. Tapi ketika emang nafsunya gede, mobil kudu ini, rumah kudu itu, segala macam. Itulah kemudian awal kita menjadi neraka kita punya hidup. Insya Allah setelah azan kita coba akan berhitung lewat kalkulasi matematika sedekah. Bagaimana caranya supaya kita ya nggak perlu kita nabung sampai lama, nggak perlu kita kredit, kita bisa dapat lebih cepat apa yang kita inginkan. Insya Allah pemirsa, silakan sholat subuh. Mudah-mudahan Allah menerima sholat kita. Sampai ketemu setelah azan, kita kumandangkan azan dan kita sama-sama sholat di Masjid An-Nida. Semoga Bapak Ibu Selasa dan Rabu yang akan datang bisa sama-sama sholat di sini di Masjid An-Nida TPI. Ya, sampai nanti habis azan.